Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan min illa hadrat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لسعة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض لسقام لمن فينا لمصالحنا لأهل بيتنا وولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini insyaallah merupakan kajian terakhir tentang Nabi Luqman alaihissalam. Ini berkaitan dengan perkara tauhid dan syirik, ya. Tauhid itu kesaksian kita, keyakinan kita bahwa sesungguhnya yang ada itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada yang lain itu hanya mendapatkan pinjaman wujud atau pinjaman ada dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena pinjaman tidak bisa berdiri sendiri maka tidak dicatat ada secara hakiki. Jadi la ilaha illallah itu bisa bermakna tidak ada yang betul-betul ada kecuali Allah. Nah, sementara syirik itu keyakinan bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, atau ada wujud hakiki yang lain selain wujudnya Allah Ta'ala. Itu syirik. Nah, syirik itu sesungguhnya disebut dengan amrun wahmiyun. Itu sesuatu yang sebenarnya cuma prasangka, tidak ada realitasnya. Artinya sesuatu yang dijadikan tandingan bagi Allah itu tidak betul-betul ada. Jadi karena itu cuma perkara prasangka saja. Perkara prasangka. Jadi ada orang punya prasangka bahwa kekuatan ini di luar kekuatan Allah, bahwa adanya keangkeran ini juga berada di luar kekuatan Allah. Jadi itu cuma prasangka. Dan karena cuma prasangka, maka tidak betul-betul nyata, tidak betul-betul real. Jadi karena itu, kembalikanlah di dalam keyakinan kita, kembalikanlah seluruh kekuatan itu kepada sumbernya. Dan sumber dari kekuatan itu tentu saja adalah Allah Ta'ala. Karena sumber kekuatan itu adalah Allah, maka rasa takut kita dan pengharapan kita cuma kepada Allah. Pengharapan kita cuma kepada Allah, karena sesungguhnya seluruh makhluk ini tidak punya tangan untuk memberi, kecuali tangan itu dipakai oleh Allah Ta'ala untuk memberi. Sama. Dan dengan demikian rasa takut juga kepada Allah Ta'ala, karena seluruh makhluk itu tidak punya kekuatan untuk berbahaya kepada kita, kecuali dipakai untuk berbahaya kepada kita. Jadi ini mengajarkan adanya kebergantungan kita murni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya untuk menjadi syirik
itu sesungguhnya tidak ada bahannya. Itu amrun wahmiyun, cuman prasangka belaka, tidak ada realitasnya. Jadi karena itu kalau ada godaan misalnya ya di dalam diri orang yang menempuh suluk itu, menempuh jalan rohani, kadang ada godaan, muncul suara-suara setan tuh. Tuhan 2, Tuhan 3 jadi muncul begitu. Nah, katakan kepada suara itu, bodoh kamu itu. Mana ada, enggak masuk akal Tuhan 2 dan 3 itu, kan gitu. Kalau masih ada 2, 3 semacamnya, pasti bukan Tuhan. Kenapa? Ada saingannya. Masa ada Tuhan punya saingan? Ya bukan Tuhan gitu. Jadi kan sering muncul seperti itu. Orang mau yakin itu digoda untuk digoyang-goyang keyakinannya. Gitu. Tiba-tiba muncul suara gitu kan. Tuhan ada 2. Itu muncul. Itu enggak usah dipercaya itu. Bodoh itu. Bilang kepada suara itu, bodoh. Mana ada? Enggak masuk akal kok itu. Jadi makanya disebut sebagai amrun wahmiyun. Jadi perkara yang sesungguhnya cuma prasangka, tidak betul-betul ada. Oke. Sekarang kita melanjutkan tentang perkara pendalaman mengenai syirik inilah ya. Syirik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrari wa fadhu alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'lumun, dan sudah maklum, sudah diketahui fi syariki, di dalam adanya sekutu itu, annal amra, sesungguhnya perkara alladzi yakhussu, yang khusus itu, amruhu kepada itu syarik, mimma sesuatu waqat yang terjadi fihi di dalam itu amr, al musyarakatu, apa adanya persekutuan, laisa, ialah tidak ada itu ladzi ainal qismil akhar, ialah inti dari bagian yang lain, alladzi syaraka, yang mensekutui itu ladzi hu kepada itu asyarik, itu huwa karena itu sungguhnya itu al-qism lil akhar, ialah untuk yang lain. Begini ya, masalah sekutu itulah ya, masalah sekutu kan begini. Ada apa yang disebut sebagai musyarakah atau kerjasama ya, kerjasama. Ada yang disebut sebagai kerjasama. Misalnya A dan B itu ya. A punya bagian, B itu juga punya bagian. Nah, ini kemudian dijadikan satu ya, dijadikan satu. Nah, walaupun dua modal ini, misalnya wujudnya modal, walaupun dua modal ini dijadikan satu, bukankah sesungguhnya A itu punya sendiri dan B itu punya sendiri? Nah, kalau punya sendiri seperti itu, maka apa yang disebut sebagai musyarakah secara utuh itu tidak ada. Tidak ada. Nah, dalam kaitannya dengan Tuhan misalnya, dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan tugas-tugas misalnya ya kepada makhluk-makhluk. Tugasnya A ini, B itu, malaikat begini, nabi begitu, setan begini, dan lain semacamnya. Punya tugas-tugas. Nah, tugas-tugas itu yang dikerjakan oleh masing-masing makhluk itu tidak betul-betul milik mereka, pertama. Terus yang kedua, tidak betul-betul dikuasai oleh mereka. Karena itu, apa yang disebut sebagai musyarakah atau persekutuan itu menjadi batal di situ. Menjadi batal. Karena tidak betul-betul memiliki kuasa untuk mengelola, tidak betul-betul memiliki apa yang dikelola itu. Jadi kalau misalnya ya, kemampuan para nabi memberikan petunjuk, itu kan milik Allah. Atau umat para nabi itu juga sama makhluknya Allah Ta'ala. Jadi yang dikelola itu bukan punya mereka, dan kesanggupan untuk mengelola juga bukan merupakan kekuatan mereka. Tetap merupakan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai musyarakah di situ itu tidak ada. Persekutuan itu tidak ada. Tidak ada. Kalau yang tadi misalnya ya, A punya modal, B punya modal, sama-sama punya modal dan sama-sama mendapatkan hasil dari modal itu tidak betul-betul merupakan peleburan. Dalam artian persekutuan yang utuh tidak. Kenapa? Sama-sama mengambil untung dari modalnya masing-masing itu.
Tidak betul-betul merupakan kerjasama di mana yang satu itu menjadi utuh dengan yang lain itu menjadi utuh dengan yang satu. Tidak seperti itu juga. Maka dengan demikian, faidan, ya, ma thamma syarikun fil haqiqah. Kalau begitu berarti tidak ada sekutu secara hakikat itu. Tidak ada sekutu. Jadi kalau di antara A dan B dalam penanaman modal saja tidak ada betul-betul peleburan, ya, karena mereka memiliki jatah masing-masing, ya. Apalagi segala makhluk yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menangani berbagai macam. Apalagi seluruh makhluk yang oleh Allah Ta'ala diberi potensi masing-masing. Mungkinkah itu kemudian dijadikan sekutu kepada asal-usul potensi atau asal-usul kekuatan? Nggak bisa. Itu makanya disebut amrun wahmiyun. Perkara yang sesungguhnya merupakan prasangka, tidak betul-betul real. Fa inna kulla wahidin ala hadhi mimma qila fihi. Nah, masing-masing itu kan misalnya yang tadi dua, ya, A dan B itu memiliki jatah. Masing-masing kan memiliki jatahnya sendiri. Memiliki jatahnya sendiri. Sehingga andai kan yang satu saja gugur, enggak masalah kok. Misalnya A dan B itu sama-sama memiliki modal dan kemudian dijadikan modal untuk usaha. Itu kan yang satu misalnya gugur, yang lain tetap bisa berdiri sendiri. Yang lain tetap bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Tidak betul-betul ada apa yang disebut sebagai musyarakah di situ, tidak betul-betul ada. Inna bainahuma musyarakatan fihi. Inna bainahuma, sungguhnya di antara keduanya itu musyarakatan, adapun adanya musyarakah, persekutuan, fihi, di dalam itu al-amr, fi dalam itu amr. Wa sababu dzalika syirka al-musya'a, adapun sebab adanya sekutuan itu al-musya'a ialah milik bersama. Jadi adanya persekutuan itu adanya milik bersama. Pertama, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang milik bersama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil, punya Allah semua yang di langit dan yang di bumi. Jadi tidak ada milik bersama. Terus kalau misalnya berkaitan dengan perkara modal itu tadi, ya, milik bersama itu tetap saja punya jatahnya masing-masing, punya persentasenya. Tidak betul-betul milik bersama, misalnya semuanya kemudian menjadi sama itu. Menjadi sama, tidak. Setiap orang ini menanamkan modalnya masing-masing dengan persentase masing-masing, tidak betul-betul milik bersama. Jadi cuman disatukan di situ, adanya modal dari berbagai macam orang itu disatukan di situ. Terus lagi, wa in kanat musya'atan, dan kalau itu merupakan milik bersama itu syirka. Fa inna tasrib bin hadimah, maka sungguhnya adanya pemberlakuan, adanya penerapan min hadimah dari salah satu dari keduanya itu yuzilul isya'ah, yaitu menghilangkan adanya kebersamaan. Misalnya, ya, ada 2 orang, 3 orang lebih nanam modal. Terus yang mengelola satu, ya tidak betul-betul bersama. Yang mengelola itu satu. Yang mengelola satu. Nah, kalau banyak yang mengelola, pasti ngikuti yang satu itu. Artinya apa? Satu punya pendapat ini, yang ngikut misalnya, kan sama gitu. Mungkinkah misalnya kemudian betul-betul sama? Tidak. Setiap orang itu memiliki kepala berbeda-beda, memiliki pandangan yang berbeda-beda pula. Kan itu. Jadi nggak mungkin itu. Tidak mungkin. Nah, di situ berarti apa? Apa yang disebut sebagai syirka itu juga menjadi batal. Oke. Bagian yang terakhir dari kitab ini yang sangat menarik, yaitu apa? Mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulid Allah awid ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Berdoalah kepada Allah taala atau kepada Ar-Rahman. Nah, hadza ruhul mas'alah. Ini roh dari masalah syirik itu. Oke, ya. Kaitannya dengan Allah taala di hadapan makhluk-makhluknya tidak ada syirik. Itu perkara prasangka saja. Tapi bagaimana kaitannya antara nama Allah yang satu dengan nama Allah yang lain? Al-Quran mengatakan, mintalah kalian kepada Allah atau kepada Ar-Rahman. Berarti ada 2 fokus yang menjadi tempat permintaan.
di dalam ayat ini? Allah atau Ar-Rahman? Nah, sesungguhnya lebih dari dua itu. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya itu loh. Nah, bukankah ini sesungguhnya merupakan syirik juga? Minta kepada Allah atau minta kepada Ar-Rahman? Baik Allah maupun Ar-Rahman sama-sama nama bagi yang mutlak. Nama ya. Allah itu istilahnya nama zat ya. Tapi tetap nama. Nah, kalau ada nama kan ada yang dinamai kan gitu. Ada al-ismu, ada al-musamma. Ada nama, ada yang dinamai. Nah, tentu saja antara nama dan yang dinamai itu dalam konteks seperti ini, dalam tanda kutip ada jarak. Ada nama, ada yang dinamai kan itu. Itulah sebabnya, kalau kita menyebut Allah, itu tidak otomatis kita merasakan Allah. Kenapa? Itu nama yang kita sebut. Sama dengan misalnya kita menyatakan gula. Apa lantas lidah kita merasakan manis? Ya enggak juga. Bilang madu, terus manis? Enggak juga. Allah terus merasakan? Kan enggak juga. Itu yang disebut bahwa antara nama dengan yang dinamai itu ada jarak. Itu ada jarak antara nama dengan yang dinamai. Nah, di sini ya, perintah Allah Ta'ala itu muncul untuk berdoa kepada Allah atau kepada Ar-Rahman. Allah dalam artian nama, sebagaimana juga Ar-Rahman dalam artian nama. Nah, bukankah ini syirik sebenarnya? Nah, ini menariknya ya. Di dalam kitab Futuhat itu ya, Ibnu Arabi menulis khusus tentang Faslul Auliya al-Musyrikin Billah. Sebuah fasal tentang para wali yang musyrik kepada Allah. Nah, inilah, ini hati-hati ini. Saya baru dengar dari Ibnu Arabi bahwa di antara para wali itu musyrik. Tapi musyriknya para wali itu tidak sama dengan orang yang musyrik tadi yang mengandalkan perkara prasangka. Tidak. Ini musyrik yang hakiki. Musyrik yang hakiki. Kenapa kok musyrik yang hakiki? Karena sesungguhnya berdoa kepada Ar-Rahman itu memiliki efek yang berbeda dengan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Al-Hadi itu memiliki efek yang berbeda dengan berdoa kepada An-Nasir dan lain semacamnya. Dan lain semacamnya. Falahul asmaul husna itu. Itu kan memunculkan adanya efek-efek yang berbeda. Memang kita tahu bahwa itu nama-nama dan nama-nama itu menunjuk kepada zat yang sama. Tapi bukankah nama-nama itu juga merupakan pintu di mana kita diperintahkan untuk meminta kepada nama-nama itu? Kepada nama. Nah ini dia. Ini yang disebut dengan syirik yang hakiki gitu ya. Syirik yang jujur. Kalau yang tadi yang amrun wahmiyun itu syirik yang bohong. Kenapa? Wong tidak kok disebut iya. Wong bukan tandingan kok disebut tandingan. Gitu kan. Wong Allah nggak punya tandingan. Itu kan berarti mengada-ngada, bohong. Nah kalau ini kan nggak bohong. Maka kata Ibnu Arabi, yang tidak bohong ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kejujurannya. Yang bohong itu tadi, itu tidak diampuni karena kebohongannya. Coba misalnya ya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala itu kan tergantung keperluan. Kita kalau mohon kepada Allah Ta'ala misalnya, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tolong, sembuhkanlah sakit saya. Itu kan sesungguhnya kita mengatakan, Ya Syafi, wah yang maha penyembuh kan gitu maksudnya. Tolong sembuhkan saya. Jadi walaupun sebutannya yang Allah, intinya itu dia nyebut Ya Syafi. Ya Syafi. Kalau di sebuah perjalanan kita tersesat, kita menyebut, Ya Allah tunjukkanlah arah yang benar misalnya. Itu kan maksudnya, Ya Hadi kan itu. Jadi banyak sekali kemudian yang menjadi fokus dari doa-doa kita sesuai dengan keperluan. Nah, bukankah itu syirik? Gitu loh. Syirik. Syirik dalam artian yang benar, yang tidak mengada-ngada loh ini. Tapi tetap syirik. Jadi saya baru tahu ini dari Ibnu Arabi istilah syirik yang benar seperti ini. Makanya di situ disebutkan fala tajza min ajli syarik alladhi syaki ya sahibuhu. Janganlah engkau gelisah terhadap orang yang syirik dan menjadi celaka karena syiriknya itu. Kenapa? Ada syirik yang benar. Fa inna dzalika laisa bimusyrikin haqiqatan. Itu tidak musyrik secara hakiki itu.
Jadi karena cuman mengada-ngada sesuai dengan bayang-bayang di pikirannya sendiri itu. Sementara wa anta wal musyrik alal haqiqati. Engkau itu adalah musyrik yang hakiki. Artinya apa? Betul-betul bertumpu kepada nama Allah yang jumlahnya banyak itu, dan nama-nama itu memiliki efek tersendiri. Jadi di sini kita bisa bercabang-cabang. Misalnya bercabang-cabang. Ketika kita merasa kekurangan rezeki, kita akan berdoa, ya Razak, wahai pemberi rezeki, kan gitu. Nah, memang nama-nama itu tertuju kepada zat yang tunggal. Tapi bukankah dengan adanya perhatian yang terpecah belah kepada masing-masing nama sesuai dengan kebutuhan itu, bukankah itu juga syirik? Enggak fokus, saudara. Enggak fokus. Nah, ini ya. Nah, karena ini rawan untuk disalahpahami, mungkin perlu kita lanjutkan. Artinya apa? Kalaupun kita mohon kepada nama-nama Allah itu ya, mohon kepada nama-nama itu, mohon ya Allah pakai lewat nama-nama itu, pastikan bahwa itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala secara zati, tertuju, dan zatnya Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Tapi di dalam hidup ini ya, itu terbukti nama-nama itu di samping tidak sama, itu juga bisa bertentangan loh nama-nama itu. Contoh misalnya di dalam kehidupan ini ada orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala dengan namanya An-Nasir. Tapi dalam kehidupan ini juga Allah menunjukkan Maha Pembalas dengan namanya Al-Muntakim. Gitu loh. Jadi satu mendapatkan jatah pertolongan, satu mendapatkan jatah pembalasan misalnya. Nah, ini kan betul-betul bercabang ini. Bercabang. Malah mungkin ada beberapa nama yang prakteknya itu bisa dikatakan bentrok. Prakteknya itu dikatakan bentrok. Misalnya, satu nama Allah Ta'ala beroperasi yang berupa Al-Hadi, pemberi petunjuk. Terus di saat yang lain nama Allah Ta'ala Al-Mudil yang menyesatkan, atau Al-Mudil yang menghinakan, itu juga beroperasi. Maka terjadi gelombang pertempuran antara bendera Al-Hadinya dengan bendera Al-Mudilnya. Jadi, nah di sini ya menunjukkan adanya perbedaan itu real, kontras. Karena itu apa yang disebut sebagai syirik berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu pun juga hakiki, itu pun juga real. Real. Nah, ini menunjukkan betapa kemahaannya itu tidak memiliki celah sedikit pun untuk ditempati oleh kekurangan. Tidak ada. Tidak ada. Jadi, karena itu kita menyaksikan berbagai nama beroperasi. Berbagai nama Allah Ta'ala beroperasi. Coba ya. Tidak ada satupun nabi ya. Tidak ada satupun nabi yang oleh Allah Ta'ala tidak dihadapkan kepada para penentangnya. Si nabi ini bendera Al-Hadi, pembawa petunjuk. Si penentangnya ini benderanya Al-Mudil. Jadi yang tersesat oleh namanya Al-Mudil itu. Kemudian berhadap-hadapan. Nah, di antara efek nama-nama Allah Ta'ala ya berhadap-hadapan seperti itu. Berhadap-hadapan seperti itu. Maka karena itu kemudian ta'awudz itu kemudian berakhir kepada yang tunggal. Yang pertama ya, kita diajari a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari setan yang terkutuk ya. Walaupun secara tauhid kita tahu setan itu tidak memiliki kekuatan untuk menyesatkan. Terus ada tingkatan berikutnya, a'udzu bitsawabika min iqabik. Aku berlindung dengan pahalamu dari siksamu. Jadi kalau sudah di backup oleh pahala, jauh dari siksa. Terus di atasnya lagi, a'udzu biridhaka min suhtik. Aku berlindung dengan ridhamu dari apa? Dari murkamu. Padahal ridho dan murka lahir dari Tuhan yang satu. Berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Kalau sudah mendapatkan ridho, berarti tak mendapatkan murka. Yang terakhir itu karena itu kemudian punya alasan. A'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu. Berlindung kepadamu darimu. Sebab apa? Begitu. Karena asal usul nama yang tidak sama bahkan bertentangan itu dari yang tunggal itu loh. Dari yang tunggal itu. Di betapa dengan demikian sangat tidak mudah
untuk tidak mengalami syirik. Syirik hakiki ya, syirik yang dibenarkan. Itu tidak mudah. Sebab apa? Sesuai dengan kebutuhan kita minta sesuatu kepada Allah Ta'ala lewat nama-nama yang kita perlukan. Kalau kita butuh rezeki, kita butuh ar-razak kalau ya. Kalau kita membutuhkan sembuh, kita butuh asy-syafi, si penyembuh. Kalau kita butuh pertolongan, kita butuh an-nasir dan lain semacamnya. Jadi Allah menciptakan nama-namanya itu secara real beroperasi dan kita lewat pintu nama-nama itu. Kenapa lewat pintu nama-nama? Karena alam semesta ini pun juga dibuka oleh Allah Ta'ala lewat nama-namanya. Alam semesta dibuka lewat nama-namanya. Nah, nama-nama Allah Ta'ala yang sesungguhnya tidak berjarak dengan zatnya itu, kemudian setelah beroperasi, hasil dari kerja nama-nama Allah Ta'ala, heran kemudian menjadi hijab, menjadi tirai, di mana orang-orang tak menyaksikan Allah Ta'ala. Heran ya, heran. Jadi, tidak ada apapun selain Allah, kok masih ada apa yang disebut sebagai hijab itu. Berarti apa yang disebut sebagai hijab itu sama dengan syirik. Apa itu? Amrun wahmiyun. Perkara yang tidak ada sebenarnya. Hijab itu. Tidak betul-betul ada. Kalau betul-betul ada hijab itu kata kitab hikam, maka jelas hijab itu lebih luas dibandingkan dengan Allah. Terus yang kedua, kalau hijab itu betul-betul ada, itu berarti bisa membatasi Allah Ta'ala, padahal Allah itu muhitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu dan tak mungkin kekuasaannya itu dibatasi. Jadi enggak betul-betul ada. Hijab itu amrun wahmiyun, perkara prasangka, syirik amrun wahmiyun, perkara prasangka. Maka orang makin terbebaskan dari prasangka, di saat itu orang semakin memasuki keyakinan. Semakin dalam memasuki keyakinan, semakin jauh dari prasangka. Itu pentingnya kita memasuki samudra keyakinan agar dengan hakul yakin kita bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Li'annahu min sya'ni syirka ittihadul ain al-mustaraka fiha. Jadi ya, ittihadul ain, satunya realitas yang di situ terjadi adanya persekutuan. Jadi zat Allah satu, tapi realitas nama-namanya itu loh. Dari yang satu muncul nama-nama, dari nama-nama muncul aneka ragam makhluk di alam semesta ini. Tapi nanti yang namanya makhluk-makhluk itu butuh nama-nama. Nama-nama kembali kepada zatnya, satu jua adanya. Satu jua adanya. Fayakunu likulli wahidin al-hukmu fihi ala sawa. Pada masing-masing nama itu ya, itu di situ memiliki ketentuan sama pada zat Allah Ta'ala itu. Sama. Wa illa falaisa bisyarikin mutlak. Kalau tidak, itu tidak disebut sebagai sekutu. Karena itu wa hadza syarik allazi athbatahu syaki lam yatawarad ma'allah ala amrin yaqau fil ishtirak, ya. Adanya syirik ya, adanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang segala yang lain itu tidak betul-betul real. Karena itu disebut bohong. Karena tidak betul-betul real itu. Tidak ada sekutu yang betul-betul eksis dengan dirinya sendiri di hadapan Allah Ta'ala, itu tidak ada. Karena itu orang yang mengalami syirik itu laisa bimusyrikin alal hakikati. Dia tidak syirik hakikatnya. Karena syirik itu dibentuk oleh apa? Oleh penglihatannya yang terbatas, oleh prasangkanya. Tidak betul-betul syirik. Kalau yang syirik secara hakikat ya para wali itu. Karena memang nama-nama yang dijadikan rujukan oleh mereka itu beraneka ragam dan betul-betul real. Jadi yang pertama itu syirik yang mengada-ada. Jadi mengada-ngada sesuatu yang dianggap tandingan tidak ada, kemudian diyakini ada, mengada-ada berarti. Sementara syirik yang kedua, syiriknya para wali itu hakikat, tidak mengada-ada, real itu. Nah makanya disebutkan oleh Ibnu Arabi ini, hadza ruhul mas'alah. Ini masalahnya, ayat ini loh masalahnya. Tapi untuk syirik yang kedua itu enggak masalah. Enggak masalah. Kenapa? Itu memang didedahkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak masalah.
Terserah kita sesuai dengan kebutuhan. Yang mau dijadikan rujukan doa kita itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Terserah yang mana saja. Yang mana saja. Nah, di situ syirik. Syirik hakiki, syirik yang berdasarkan perintah. Itu syirik tidak dilarang. Itu syirik sepenuh-penuhnya dibenarkan. Jadi, saya tidak pernah menemukan ulama yang lain membahas tentang syiriknya para wali ini. Selain Ibnu Arabi ya. Nah, bi khilafis sa'id, berbeda dengan orang yang beruntung. Fa innahu asyraqal isma ar-Rahman bismil Allah. Kalau orang yang beruntung itu syirik. Kenapa? Menyekutukan nama Ar-Rahman dengan nama Allah. Menyekutukan nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, dengan Al-Malik, disekutukan. Jadi Allah itu menyediakan diri agar nama-namanya itu disekutukan. Jadi di samping minta kepada Ar-Rahman, minta kepada Al-Hadi, minta kepada Ar-Razak, minta kepada Al-Wadud, dan lain semacamnya. Minta kepada As-Sabur, kalau butuh sabar, dan lain semacamnya. Itu syirik sebenarnya. Tapi disebut dengan apa? Syirkus sa'id, syiriknya orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Wabil asma' kulliya fid dalati al-ladzat wa fil jami'atil asma' was sifat. Fahuwa aqwa fi syirki min hadza. Fa inal awal syarikun fi da'wa kadzibah. Syirik yang jelek itu syirik karena adanya pengakuan yang bohong. Sementara syirik yang benar itu karena ada pengakuan yang benar. Jadi syirik yang bohong itulah syirik yang dalam Al-Quran disebut innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu syirik yang merupakan dosa besar. Nah, sementara syirik terhadap nama Allah dengan nama Allah yang lain itu justru berpahala. Karena apa? Karena berarti mendatangi Allah Ta'ala lewat pintu-pintunya yang formal. Dulu ya, Nabi Yakub itu pernah bilang kepada anak-anaknya ya, ketika satu anaknya beliau, yaitu Nabi Yusuf, sudah menjadi raja di Mesir, dan di waktu itu Nabi Yakub bersama keluarganya itu ditimpa paceklik dan membutuhkan bantuan. Membutuhkan bantuan Raja Mesir, yaitu Nabi Yusuf itu sendiri. Nah, Nabi Yakub berpesan kepada putranya Nabi Yusuf itu, kepada putra-putranya untuk mendatangi Nabi Yusuf itu, la tadkhulu min babin wahidin. Kalian anak-anakku semua jangan masuk dari satu pintu. Jadi karena banyak pintu kerajaan, masuklah berbagai pintu. Biar terkesan apa? Terkesan dari berbagai penjuru. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah lewat pintu-pintu yang berpencar-pencar, yang beraneka ragam. Sama. Kita mohon kepada Allah Ta'ala lewat pintu-pintunya ini. Lewat pintu-pintunya. Jadi, pintu mana yang kita butuhkan dari nama-nama Allah, nah, itu pintu yang kita lewati untuk menyampaikan doa. Ya Qawi, ya Matin, wahai yang maha kuat, yang maha tangguh, ikfi syarra zalimin. Cukupkanlah, tolaklah keburukan orang-orang yang zalim. Jadi karena berhadapan dengan kezaliman orang-orang, maka yang dibutuhkan ya Qawi dan ya Matin. Masa berhadapan dengan kezaliman orang-orang, ya Latif, ya Maha Lembut. Enggak nyambung dengan konteksnya kan gitu toh. Enggak nyambung dengan konteksnya. Masa kita merasa diri kita itu tidak mendapatkan petunjuk, malah berdoa ya model wahai yang memberikan kesesatan. Wow, enggak nyambung. Jadi Allah Ta'ala itu menyediakan diri untuk didatangi lewat berbagai nama-nama itu. Dan itu syirik yang hakiki. Syirik yang dibenarkan. Jadi kita perlu memeriksa lebih lanjut sesungguhnya kitab Futuhatnya Ibnu Arabi itu, yaitu pada pasal tentang al-auliya al-musyrikin. Wali-wali yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang lain, bukan dengan makhluk-makhluknya. Oke, saya kira itu ya penutupan dari pembahasan mengenai Nabi Luqman ini. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang Nabi Harun, yaitu kakak dari Nabi Musa alaihissalam. Moga-moga perjumpaan kita ini yang singkat ini senantiasa bermanfaat dan barokah untuk kita juga untuk keluarga kita.
Moga-moga kita semua segera dibebaskan dari hantu-hantu virus corona. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.